Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yudhiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Amma ba'du. Yang saya hormati para tamu undangan, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, alumni SMPN 220 Tanjung Duren, Maduri maksudnya. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya adik kandung dari Pak Ahmad Zaini. Saya sempat sekolah SD juga di Kepaduri 03 pagi tahun 85, 86, 87 pindah ke Kembang Aceh. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan kepada Allah karena kita masih sama-sama diberikan panjang umur oleh Allah, nikmat yang tiada terhingga. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan kita untuk berkumpul di pesantren Al-Wasilah ini dalam rangka yang pertama bersilaturahim. Karena yang silaturahim itu tadi yang Bapak katakan dapat memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Itu hadisnya sahih. Man arada ayyan sya'a fi rizqihi wa yatula fi umrihi falyasil rahimah. Itu hadisnya. Siapa orang yang pengen rezekinya luas, rezekinya banyak, dan pengen panjang umurnya, maka hendaknya dia terus menyambung hubungan silaturahim. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menegaskan dalam hadisnya, Ithnani la yanzurullaha ilaihima yawmal qiyamah. Ada dua kelompok yang nantinya tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Jadi hubungan tali silaturahim itu hubungan kasih sayang kita antar sesama umat Islam. Begitu diperhatikan oleh Rasulullah, sampai-sampai Rasul katakan orang yang memutus tali silaturahim, memutus persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim lainnya, di hari akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, alias dicuekin oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berkumpulnya kita di sini dalam rangka buka puasa bersama. Karena ini sudah Ramadan masuk hari yang masuk 10 yang kedua. Jadi di dalam Ramadan ada 3 termin Bapak Ibu. Termin yang pertama, Ramadan itu 10 malam yang pertama adalah malam di mana Allah turunkan rahmat. Maka orang Jawa nyebut bulan sebelum Ramadan itu mereka menyebut dengan bulan Rawah. Bisa begitu. Sya'ban disebut dengan bulan Rawah.
Bulan Safar disebut dengan bulan bala. Saya lagi bikin buku saya beri judul nama-nama bulan Hijriah menurut dimensi pandangan orang Jawa. Jadi kenapa bulan Safar itu disebut dengan bulan bala? Bulan Zulqa'dah disebut dengan bulan Kapit. Bulan sebelum Ramadan disebut dengan bulan Rawah. Ternyata itu ada kaitan dengan Islam. Yang pertama, salah satu saja bulan yang saya sebutkan dulu sebelum Ramadan, ada bulan Rawah. Ini pentingnya bersilaturahim. Bulan Rawah ini orang Jawa menyebut Rawah. Sya'ban itu Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, maka kita dianjurkan, sangat ditekankan oleh baginda Rasulullah untuk kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, maka kita datengin ke rumah orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, kita berkunjung ke rumah orang tua kita. Kita bawa beras, bawa minyak, bawa gula, bawa sembako dan lain-lain. Jangan kebalik, datang ke rumah orang tua kagak bawa apa-apa, pulangnya ngangkutin barang emaknya. Jangan kebalik, beras emaknya ngangkutin. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Emang ada di sini ada ya? Kalau orang tua kita masih hidup, maka kita wajib hukumnya datang minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Sebab orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini masih punya dosa, masih punya salah, masih durhaka kepada kedua orang tuanya, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah. Puasanya nonsen, cuma-cuma. Kalau masih punya salah kepada kedua orang tua, maka kedudukan orang tua di hadapan Allah adalah kedua. Allah katakan ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana. Kita punya kewajiban untuk menyembah kepada Allah dan kita punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Orang tuanya masih hidup, kita wajib untuk datang ke orang tuanya, kita minta maaf sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini dengan penuh ampunan orang tua. Sudah minta maaf kepada kedua orang tua sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana dengan orang tua saya sudah meninggal dunia? Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, maka kita datang ke kuburannya. Kita kirim doa, kirim arwah. Karena bulan Sya'ban banyak orang yang kirim arwah, maka bulan Sya'ban disebut dengan bulan Rawah. Itu bahasa Jawanya Rawah itu karena logatnya orang Jawa menyebutkan dengan bulan Rawah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sangat singkat, ya kita persingkat saja. Maghribnya jam 17.45 ya, 45 menit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu kisah saja yang akan saya angkat pada kesempatan sore hari ini. Ramadan 10 yang pertama adalah malam diturunkannya rahmat Allah. Dan ini sudah masuk 10 yang kedua. Jadi Bapak Ibu, ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak kelihatan gerakannya. Maka ibadah Ramadan ini Allah katakan wa ana ajzibih. Kata Allah, aku yang akan membalas pahala kalian. Sebab ibadah Ramadan ini ibadah iman, ibadah yang tidak nampak oleh mata dan tidak bisa dihinggapi penyakit riya. Orang puasa Ramadan nggak bisa pamer. Orang puasa Ramadan bisa pura-pura. Orang haji harus kelihatan hajinya. Orang sholat harus kelihatan gerakan sholatnya, takbirnya, rukuknya, sujudnya. Tapi orang berpuasa tidak kelihatan dia puasa atau tidak. Yang tahu kita berpuasa atau tidak hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah Ramadan ini ibadah yang rahasia. Saya nggak tahu bapak-bapak mana yang puasa, mana yang enggak. Saya nggak tahu ibu-ibu mana yang puasa, mana yang enggak. Kenapa yang dua ini saling tunjuk terus ya? Ya, karena itulah ibadah iman. Iman itu tidak bisa nampak. Maka kata Nabi, al
al-imanu hahuna, iman itu di dalam hati. Maka kata Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini panggilan kasih sayang Allah. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan nidaul habib, panggilan kasih sayang. Allah memanggil orang-orang yang dicintainya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang punya iman. Sebab puasa ini ibadah yang penuh rahasia, yang tahu hanya kita dengan Allah. Istri kita tidak tahu kita puasa atau tidak, anak kita tidak tahu kita puasa atau tidak. Karena ibadah puasa, maka hasilnya adalah la'allakum tattaqun, menjadikan manusia itu menjadi takwa. Takwa itu manusia merasa dimanapun berada, dia akan selalu diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara takwa, takwa itu kita merasa Allah selalu melihat kita. Kita di kantor Allah melihat kita, kita di rumah Allah melihat kita. Maka orang yang bertakwa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena walaupun tidak ada yang melihat, niscaya Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah puasa ini kata Allah, wa ana ajzibi, pahalanya saya yang akan membalasi. Boleh ada orang yang tidak berpuasa. Yang pertama, satu, boleh orang yang tidak puasa, orang bunting, boleh tidak puasa. Yang kedua, orang tua, sudah tua bangka. Kalau lewat tua namanya tua bangke. Orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu melakukan puasa. Yang ketiga, orang gila. Orang gila boleh nggak puasa. Jadi kalau ada orang yang puasa, anggap aja itu orang gila. Karena sudah masuk kriteria orang boleh tidak berpuasa. Boleh. Orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan juga boleh. Maka puasa itu ibadah yang sangat berat. Maka ibadah puasa adalah iman. Ibadah berbicara dengan iman. Maka kata Allah melalui Rasulullah Muhammad, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan penuh ikhlas dan keimanan, maka dia keluar dari Ramadan, seluruh dosanya akan dimaafkan oleh Allah, seluruh dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaumin waladasumuh, bagaikan kita keluar dari rahim ibu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir saya akan menyampaikan sebuah hikayat, karena ini sudah 10 yang kedua. 10 yang kedua itu malam turunnya ampunan Allah. Ampunan Allah itu begitu luas. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kembalilah kita kepada ampunan Allah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya salah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya dosa. Tapi dengan kita bersalah, dengan kita berdosa, maka kata Allah, kalau dia datang ingin bertobat, meminta ampun kepada Allah, maka niscaya ampunan Allah masih terbuka selagi masih ada umur di dalam jiwanya, selagi masih ruh masih ada di dalam kandungan badan, maka taubatnya pasti akan diterima oleh Allah selagi dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini bulan ampunan, ada sebuah hikayat terjadi pada zaman sahabat Umar. Hikayat ini jarang diutarakan. Di zaman sahabat Umar, zaman Rasulullah, sahabat Umar terbangun karena di depan pintunya mendengar ada orang yang sedang menangis. Lalu sahabat Umar keluar dari pintu rumahnya, merasa terganggu, tidurnya nggak bisa nyenyak, ada suara orang yang menangis. Begitu sahabat Umar keluar, ternyata ada seorang pemuda yang sedang menangis di samping rumah sahabat Umar. Ditanyalah oleh sahabat Umar, wahai anak muda, kenapa kau menangis? Anu sahabat Umar, saya adalah merasa orang yang paling berdosa di dunia ini. Dosa saya tidak akan mungkin dimaafkan oleh Allah. Kata sahabat Umar, tidak ada dosa yang tidak dimaafkan. Enggak sahabat Umar, pokoknya dosa saya dosa yang paling besar yang tidak pernah orang lain lakukan. Dosamu apa? Anak muda itu tidak mau menjawab. Ya sudah, kalau begitu kita datang ke rumah Rasulullah. Dibawalah itu pemuda itu ke hadapan Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, ditanyalah pemuda itu, wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, anak muda itu menjawab, saya adalah orang yang paling berdosa di dunia ini. Dosa saya tidak akan mampu dimaafkan oleh Allah, dan dosa saya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Dosamu apa? Katakan dan ceritakan apa yang kau lakukan.
Wahai anak muda, apakah engkau membunuh manusia? Tidak ya Rasul. Apakah engkau mencuri yang bukan hak kamu? Tidak ya Muhammad. Lalu apa dosa yang kau lakukan? Niscaya Allah akan mengampuni kamu. Anak muda itu menjawab, ya Rasulullah, dosa saya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Wahai anak muda, apakah dosamu lebih besar daripada langitnya Allah? Dosa saya lebih besar ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar daripada arasnya Allah? Dosaku lebih besar ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar daripada ampunan Allah? Pemuda itu lantas menangis, ampunan Allah lebih besar ya Rasulullah. Lantas dosa apa yang kau lakukan? Anak muda itu bercerita, wahai Rasulullah, sejak usia 7 tahun pekerjaan saya itu tukang nyolong kain kafan di kuburan. Jadi kalau ada kuburan yang baru maaf ini waktunya nggak ada ya, baru maghrib. Kain kafan itu, kuburan itu saya gali, lalu kain kafan itu saya ambil, kain kafan itu saya bawa ke pasar, saya jual buat makan saya. Sejak usia 7 tahun. Satu ketika ada sahabat Ansar punya anak perempuan cantik mati. Begitu anak itu meninggal, saya selidiki dia Rasulullah, lalu dikubur. Begitu selesai dikubur, malamnya itu kuburannya saya gali wahai Rasulullah. Begitu saya gali, mayatnya saya angkat, kain kafannya saya buka, ternyata itu mayat dalam keadaan telanjang bulat. Orangnya cantik, masih baru meninggal. Ya Rasulullah, bukan hanya kain kafannya yang saya ambil. Ketika melihat mayat yang sudah telanjang bulat itu, ya Rasulullah, syahwat saya naik. Sehingga tanpa sadar, saya perkosa itu mayat yang sudah telanjang bulat di hadapan saya. Lantas saya perkosa ya Rasulullah. Setelah saya perkosa, terngiang di telinga saya mayat itu berkata, wahai kau durhaka, orang yang tidak tahu diri, engkau tega memperkosa saya. Padahal saya sudah disolatkan, saya sudah dikafankan, saya akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini kau membuat aku telanjang di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dasar kau durhaka. Dia lari, saya lari ya Rasulullah, sehingga saya merasa orang yang dosanya paling besar. Mendengar itu Rasulullah marah, pemuda itu diusir. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Muhammad, tidak sepatutnya engkau mengusir pemuda yang ingin minta maaf kepada Allah. Datang dicari oleh Rasulullah, lalu diajak sholat bersama dengan Rasulullah. Ketika Rasul mengimami sholat membaca hatta zurtumul maqabir, pemuda itu menjerit Allahu Akbar, meninggal dunia dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini bulan ampunan. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Maka bulan Ramadan adalah momentum baik untuk kita memperbaiki diri, untuk kita bertadabbur, untuk kita bermuhasabah, untuk kita berintrospeksi diri. Selain itu juga bulan Ramadan adalah bulan kita berbagi kepada sesama. Karena salah satu fungsi Ramadan adalah agar kita diperintahkan oleh Allah berpuasa, agar kita dapat merasakan mereka orang yang tidak pernah makan dan minum sebagaimana yang kita lakukan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nampaknya waktu maghrib sudah tiba. Maka mari kita tutup taklim kita pada sore hari ini dengan kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.